rasanya. Kak Pedro, ada yang ngeliatin kita nggak sih? Kayak adik-adik kita ngeliatin kita gitu. Iya, kayak ngefans gitu kayaknya. Aduh, mohon maaf. Ini kayaknya adik-adik tuh penasaran sama kita. Penasaran ya kita di sini ya, pengen tahu ya. Kasih tahu dong Kak Pedro kita mau ngapain di sini. Sini. Aduh. Kita sapa adik-adik dulu. Sapa dulu dong, kasihan nggak disapa. Shalom dulu, shalom adik-adik. Di sini Kak Bunga, Ya, nggak sendiri. Di sini Kak Bunga ditemenin sama kakak. Kak Pedro. Iya. By the way, kakak. By the way, Basway, kenapa tuh? Kita kan tadi nyanyi ya. Berarti kita tuh mau ngapain sih, Kak? Memuji Tuhan dong kakak. Adik-adik ngeliatin kita? Mereka pasti udah semangat muji Tuhan, cuma mungkin kayak kita nggak ngajak mereka gitu loh, jadi mereka Berarti kita ngeliatin. aja. Tapi iya. kayaknya mereka ada yang tidur tuh. Masih ada yang makan nggak sih? Ya ampun, aduh. Stop dulu. Berarti kita harus benar-benar serius ya kalau Iya misalnya dong, harus memuji serius dong, Tuhan. Kak. Oke, sekarang adik-adik duduk dengan rapi. Kita siapin buat ibadah kita karena Kak Bunga dan Kak Angel. Kak Pedro. Kak Kakak Pedro ini ya, udah kangen Kak Angel ya? Kangen banget, aduh. Ya udahlah nanti. Oke. Salah lagi. Oh, kita ini adik-adik udah siap loh Kak. Oke, tapi sebelum kita ibadah, kita mau berdoa. Iya dong. Berdoa tuh jangan lupa. Oke. Harus. Kak Bunga mau berdoa? Boleh? Oke, yuk. Adik-adik kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami akan memulai ibadah kami. Tuhan sertai supaya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir berjalan dengan lancar dan bisa menyenangkan hati-Mu. Berkati setiap adik-adik ada yang di rumah, Tuhan yang lindungi, biarlah Tuhan mereka bisa memuji dan menyembah-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kayaknya udah siap sih. Udah siap banget sih Kak kita kayaknya. harus ke ruang ibadah. Iya dong, kita siap-siap ya. Kita ketemu sampai nanti. Dadah. Semua adik-adik masih bersuka cita, amin. Yuk, kita memuji Tuhan lebih semangat lagi. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersemu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yuk adik-adik kita menyanyi dari awal lebih semangat lagi. Gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersemu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan
Adik-adik, pastikan kamu bersuka cita hari ini karena anggur baru tercurah buat kita semua. Yuk, sama-sama bertepuk tangan ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya.
sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Sekarang ketemu lagi ya sama Kak Fira di sini. Sebelum dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Meskipun secara online, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami. Dan kami Tuhan mau belajar untuk lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, untuk kami bisa mengerti firman Tuhan yang hari ini disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, tema minggu ini adalah tentang integriti atau integritas. Dan Kak Fira mau bawain tentang kejujuran. Sebelumnya, adik-adik, ayo ngaku ya, siapa yang di sini suka ngebohongin papa atau mamahnya, atau guru, atau teman-teman, atau siapapun itu yang kalau misalkan ditanya apa, adik-adik jawabnya nggak jujur atau berbohong. Ada adik-adik yang seperti itu? Kak Fira harap nggak ada ya, atau kalaupun ada yang pernah berbohong, kalian harus minta ampun sama Tuhan dan mengakui semua kesalahan kalian. Sekarang kejujuran ini diambil dari kisahnya tentang Ananias dan Safira, tokoh Alkitabnya. Kita mau sama-sama buka Alkitabnya ya adik-adik. Ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11 tentang Ananias dan Safira. Adik-adik boleh dibuka Alkitabnya ya di rumah.
dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, di sini adik-adik bisa baca ya, bisa baca tentang kisah Ananias dan Safira ini. Sekarang Kak Fira mau jelasin tentang kisahnya ini. Jadi adik-adik, Ananias dan Safira ini menjual sebidang tanahnya. Dan hasilnya itu nanti mau dipersembahkan untuk murid-muridnya Tuhan Yesus. Menurut adik-adik, baik nggak sih Ananias dan Safira ini dia menjual kepunyaannya dia, lalu dia kasihin hasilnya itu untuk murid Tuhan Yesus? Perbuatan yang baik ya. Nah, tetapi di sini dari kisah Alkitab ini ada suatu hal di mana mereka Ananias dan Safira ini nggak jujur adik-adik. Nggak jujurnya dalam hal apa? Ananias dan Safira ini menjual sebidang tanahnya itu dengan suatu harga. Tetapi harganya, hasil penjualannya itu nggak dibilangin semuanya, nggak dikasihin semuanya, nggak dipersembahkan semuanya. Tetapi sebagian hasil penjualannya itu diambil sama mereka. Jadi dia nggak jujur, dia berbohong. Ananias dan Safira ini berbohong. Ananias mengatakan kepada Petrus kalau misalkan hasilnya tuh iya segini, padahal sebagian uangnya itu udah dia ambil duluan. Artinya berarti dia bohong kan, nggak jujur, nggak bilang hasil semuanya itu, tapi dia ambil sebagian sama dia. Lalu Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Karena Tuhan gak suka sama orang yang suka berbohong. Tuhan suka sama anak-anak yang berbuat jujur. Ananias ini udah berbohong sama Petrus, udah berbohong sama Tuhan, sehingga Tuhan menjadi marah dan kecewa. Maka dari itu, setelah gak berapa lama kemudian, Ananias ini mati adik-adik. Diceritain di Alkitab ini, nanti adik-adik boleh baca di rumah. Gak berapa lama kemudian Ananias itu mati. Terus setelah itu istrinya juga, Safiranya juga mati adik-adik. Nah, itu adalah hukuman yang Tuhan kasih karena mereka sudah berbohong, mereka udah gak jujur perbuatannya. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita bisa simpulkan kalau misalkan Tuhan tuh paling gak suka sama anak-anak yang suka berbohong, yang gak jujur. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbuat jujur ya adik-adik. Kalau misalkan kita pernah berbohong sama orang tua kita pernah berbohong sama saudara kita, sama guru kita pernah berbohong, atau kita ada yang menyembunyikan satu hal, nah kita minta ampun sama Tuhan. Karena apa? Kalau kita udah minta ampun sama Tuhan, Tuhan tuh pasti mengampuni kita adik-adik. Kalau kita udah jujur sama Tuhan, kita udah datang sama Tuhan, kita udah berdoa sama Tuhan, mengakui semua kesalahan kita, maka Tuhan itu mengampuni kita adik-adik. Karena kasihnya Tuhan itu besar banget buat kita. Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Meskipun kita banyak dosanya, tetapi ketika kita mau datang sama Tuhan, kita mau mengakui kesalahan kita sama Tuhan, Tuhan tuh mau mengampuni kita dan memulihkan hidup kita. Maka dari itu, kita di sini udah ngerti adik-adik, kita udah belajar kalau kita nggak boleh berbohong. Karena Tuhan tuh paling nggak suka sama orang yang suka berbohong. Dan Tuhan paling senang bila anak-anaknya berbuat jujur ya adik-adik. Hal sekecil apapun nggak boleh kita berbohong. Karena kalau kita berbohong mendukakan hati Tuhan, merugikan diri kita sendiri juga, dan merugikan orang lain juga adik-adik. Sekian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, ayat hafalannya kita buka sama-sama ya. Di Ayub 33 ayat yang ketiga. Ayat hafalannya Ayub 33 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. Ayub 33 ayat 3. Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Ya, adik-adik boleh hafalkan ayat Alkitab ini ya.
Terima kasih adik-adik. Sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kalau kami Tuhan mau minta ampun kalau selama ini kami telah berbohong Tuhan, atau kami telah melakukan kebohongan, kami tidak jujur, kami mau minta ampun sama Tuhan supaya Tuhan mengampuni kami dan Tuhan memulihkan hidup kami Tuhan, supaya kami selalu berbuat jujur di hadapan Tuhan dan kepada sesama kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami sudah berdoa Tuhan supaya hidup kami Tuhan semakin hari boleh semakin menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami mau terus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Ayub 33 ayat 3. Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Sekali lagi ya, Ayub 33 ayat 3. Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Adik-adik, jangan lupa untuk kirim videonya ke kakak-kakak sekolah minggu kalian ya. Bye-bye, God bless you. Ayat hafalan minggu ini, Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Terima kasih, Gulus All. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut. Happy Sunday and God bless you all. Bye. Shalom, ayat hafalan minggu ini Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Amin. Suka tidak. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Thank you. God bless you all. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. God bless you. Ayat minggu ini Efesus 4 ayat 29a. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Dadah Kak, God bless you all, happy Sunday. Salam, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Terima kasih, God bless you all. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Thank you. Happy Sunday. God bless you all. Bye-bye. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. God bless you. Semuanya, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Amin. God bless you all. Happy Sunday. Shalom. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. God bless you. Happy Sunday. Shalom. Ayat hafalannya adalah Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. God bless you all. Happy Sunday.
Shalom, ayat hafalan minggu ini adalah Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. God bless you. Bye. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Amin. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah keluar kata-kata kotor dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 29. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu. God bless you. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut. 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Shalom Kak, ayat hafalan hari ini dimulai dari Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Hafalan minggu ini dari Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ayat hafal minggu ini adalah Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Terima kasih. God bless you. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Shalom Kak, sekarang dimulai dari Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah keluar perkataan kotor dari mulutmu. God bless you. 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ayat hafalan minggu ini berjudul Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Amin. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Amin. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Terima kasih, God bless you. Nama saya Samuel. Ayat hafalan minggu ini adalah Efesus 4 ayat 29a mengatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Dadah. Selamat hari Minggu. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu.
Makasih. Efesus 4 ayat 29a. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Amin. Terima kasih. Dadah. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Amin. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Terima kasih. God bless you all. Hafal minggu ini adalah Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Makasih. Ayat hafalan minggu ini Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Terima kasih. God bless you. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. God bless you. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ayat hafalan minggu ini Efesus 4 ayat 29a. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.